Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nadira Abi Asyah, Rifni Sofiani, Anissa Mutiara Dewi, dan Alma Safitri. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang proyek LRT Jabodebek. Berikut penjelasannya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang LRT Jabodebek, kami akan membahas tentang perbedaan LRT Jabodebek dengan LRT lainnya di Indonesia. Pertama, LRT Palembang. Dengan daya tampung pada saat normal load dapat mengangkut hingga 110 penumpang per kereta, sedangkan saat crash load dapat mengangkut hingga 178 penumpang per kereta. Panjang lintasan LRT Palembang yaitu 22,3 km yang dilalui oleh 13 stasiun. Kedua, ada LRT Jakarta yang dapat mengangkut 135 penumpang per kereta dengan panjang lintasan LRT Jakarta yaitu 22,3 km yang dilalui oleh 13 stasiun dan melayani rute Kelapa Gading hingga Velodrome. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta menjadi tempat yang banyak dituju oleh mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan yang layak di ibu kota. Mereka yang bekerja di Jakarta biasanya berasal dari kota penyangga seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang. Oleh karena itu, dalam jam sibuk akan berimbas kepada kemacetan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, terutama disebabkan oleh tidak seimbangnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk seperti halnya di Jakarta. Kemacetan di Jakarta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dilansir dari jakarta.bps.go.id, jumlah kendaraan bermotor di DKI Jakarta pada tahun 2020 mencapai 20.221.821 unit. Hal ini yang menyebabkan Jakarta masuk ke dalam kota termacet di dunia nomor 7, serta urutan ketiga kota paling bikin stres berkendara akibat kemacetan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah daerah DKI Jakarta terus berupaya mengembangkan berbagai transportasi publik agar kemacetan di Jakarta bisa ditekan dan pastinya bisa terintegrasi antar transportasi lainnya. Seperti salah satunya yaitu LRT Jabodebek. Kelebihan dari menggunakan LRT Jabodebek yaitu tarifnya yang murah, di mana terdapat subsidi 50% dengan tarif awal LRT Jabodebek yang berkisar Rp24.000 hingga Rp25.000. Namun, pengenaan tarif yang ditetapkan yaitu sebesar Rp12.000. Dan subsidi ini akan berlangsung selama 12 tahun. Bukan hanya itu saja, kecepatan maksimal dari LRT Jabodebek ini sebesar 100 km per jam. Pastinya dengan kecepatan ini kita bisa sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu tanpa harus kena macet sama sekali. Rute LRT Jabodebek tahap 1 meliputi Cibubur hingga Cawang, Bekasi Timur hingga Cawang, dan yang terakhir Cawang hingga Dukuh Atas. Berikut ini adalah progres pembangunan proyek LRT Jabodebek tahap 1 per Agustus 2021. Rute pertama, Cawang Cibubur yang sudah mencapai 91,93%. Rute kedua, Cawang Dukuh Atas yang sudah mencapai 87,21%. Rute ketiga, Cawang Bekasi Timur yang sudah mencapai 93,92%. Dan yang terakhir, lintas pelayanan depo yang sudah mencapai 53,87%. Spesifikasi LRT Jabodebek meliputi 37 transit, di mana satu set terdiri dari 6 kereta. Kemudian, passenger capacity yang terdiri dari 174 seat dan 566 hand grip. Serta train capacity yang meliputi normal load mencapai 740 penumpang dan full load mencapai 1.308 penumpang. Perusahaan-perusahaan yang terlibat pada proyek LRT Jabodebek ini terdiri atas 4 perusahaan. Yang pertama, PT Adikarya yang bertugas untuk membangun prasarana depo, konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Kedua, PT Land Industri
yang bertugas untuk menggarap sistem persinyalan, dan PSD atau Platform Screen Door sebagai mekanisme pengamanan penumpang LRT Jabodebek. Ketiga, PT Inka yang bertugas untuk memproduksi kereta LRT Jabodebek. Dan yang terakhir, PT Kereta Api Indonesia yang bertugas sebagai penyelenggara sarana, penyelenggara sistem tiket otomatis, dan penyelenggara pengoperasian dan perawatan prasarana. LRT Jabodebek mulai beroperasi pada pukul 5 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan dengan jam pemeliharaan pada pukul 11 malam hingga pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Pemeliharaan LRT Jabodebek terdiri atas pemeliharaan stasiun, pemeliharaan depo, dan pemeliharaan rolling stock. Kemudian ada posisi stabling operasional kereta, di mana terdapat 19 tren di depo, 8 tren di mainline, dan 1 cadangan di depo. Anggaran untuk proyek LRT Jabodebek ini adalah sebagai berikut. PT ADI sebesar 25,7 triliun, PT KAI sebesar 4,2 triliun, sehingga total keseluruhannya ialah 29,9 triliun dengan sumber dana berasal dari APBN, KPBU, dan Pemprov DKI Jakarta. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015. LRT Jabodebek merupakan kereta metro paling maju di Indonesia saat ini, di mana teknologi yang digunakan sangatlah canggih dan inovatif. Teknologi yang digunakan terdiri atas driverless train operation, di mana kereta yang tidak menggunakan masinis, serta untuk menggerakkan dan memberhentikan kereta dapat dilakukan secara otomatis. Kemudian kedua ada USAP girder, di mana hal ini dipilih karena bentuknya yang langsing dan tipis sehingga akrab dengan arsitektur perkotaan di DKI Jakarta yang memiliki keterbatasan lahan. Kemudian yang ketiga ada sandwich panel, desain stasiun yang futuristik dengan inovasi bahan baku berkonsep dengan ramah lingkungan yang dapat memberikan keamanan ekologis serta higienis bagi masyarakat. Dan yang terakhir, moving block, di mana sistem persinyalan diatur secara tepat waktu oleh komputer dan kecepatan kereta dideteksi oleh sensor yang dikirim ke server. Berikut ini adalah dampak positif dari LRT Jabodebek. Pertama, dapat membuka kesempatan bekerja dan bertambahnya pendapatan masyarakat di sekitar. Kedua, mempermudah akses mobilitas masyarakat serta mengurangi kemacetan. Ketiga, kehadiran proyek LRT dinilai bisa membuat pasar properti kembali booming. Dan yang terakhir, shifting perilaku masyarakat dapat menjadi lebih modern. Terima kasih telah menonton video kami. Berikut adalah sumber informasi yang kami gunakan.